Pengertian dari pembelajaran kooperatif. Pengertian dari pembelajaran kooperatif ini adalah strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus kerjasama dan saling membantu untuk memahami mata pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompoknya belum menguasai bahan pelajaran. Pengertian dari pembelajaran kooperatif STAD. STAD dikembangkan oleh Robert Slavin yang merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana sehingga tipe ini dapat digunakan oleh guru-guru yang baru memulai pendekatan pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin, pada pembelajaran kooperatif tipe STAD ini, siswa dapat ditempatkan dalam kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 orang, yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran dan kemudian siswa bekerja dalam kelompoknya untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompoknya telah menguasai pembelajaran tersebut dan siswa diberi tes atau tugas tentang materi pembelajaran tersebut. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif STAD terdapat 6 fase. 3 diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar diikuti dengan penyajian informasi. Yang kedua, siswa dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat guru bekerja sama menyelesaikan tugas mereka. Yang ketiga, yaitu fase terakhir, penyajian hasil akhir kerja kelompok dan pengetesan apa yang mereka pelajari, pemberian penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai keunggulan, yang dimana siswa bisa mengembangkan pemikirannya lebih luas lagi dalam memecahkan masalah. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, melalui metode kooperatif STAD dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, cara meningkatkan aktivitas guru dalam pembelajaran IPA. Mari kita amati lingkungan di sekitar kita. Banyak sekali jenis hewan yang bisa kita lihat, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar, mulai yang jinak, liar, hingga buas. Meski banyak sekali jenis hewan yang ada, namun hewan-hewan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-ciri hewan herbivora ini berkaki 4, berdarah panas, vivipar beranak, mamalia. Misalnya sapi, kerbau, kuda, domba, dan kelinci. Yang kedua ada karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri hewan karnivora ini adalah apabila dia mamalia, dia berkaki 4, gigi tajam, hidup di darat, vivipar, beranak. Contohnya singa, harimau, dan macan. Apabila hewan laut, dia berkembang biak secara ovivipar, memiliki ukuran tubuh yang besar, terkecuali sejenis piranha. Contohnya ikan hiu. Apabila sejenis burung, dia memiliki cakar yang tajam dan paruh yang runcing. Contohnya adalah burung elang. Yang ketiga ada omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Ciri-ciri hewan omnivora ini, apabila dia sejenis burung, dia berkembang biak secara ovipar, berdarah panas atau dingin,
mengerami telurnya dan berkaki dua, misalnya ayam, angsa, burung, dan itik. Baiklah anak-anak, di dalam media pembelajaran kali ini, Ibu akan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini Ibu sudah menyediakan hewan-hewan beserta namanya. Contohnya, harimau termasuk jenis makanan apa? Penggolongan di mana? Pemakan daging, yaitu karnivora. Betul sekali. Jadi Kita tusuk di sini ya. Kemudian ini ada kerbau. Kerbau termasuk hewan pemakan apa? Kerbau itu pemakan rumput. Ya, itu termasuk ke dalam golongan. Karnivora. Ya, pintar sekali. Kemudian ada hewan ayam. Ayam termasuk ke dalam golongan pemakan apa? Omnivora, pemakan segalanya. Oh iya, betul sekali. Jadi cara media ini adalah kita mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya, ditusuk ke sini. Ini ada itik termasuk hewan omnivora, macan termasuk hewan karnivora, kuda termasuk hewan herbivora, Singa termasuk hewan karnivora. Ya, betul sekali. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mengevaluasi secara lisan yang dimana anak-anak dapat menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Silakan kepada saudari Susan. Kalau herbivora itu pemakan tumbuhan, contohnya domba, kelinci, kerbau, kuda, dan sapi. Kalau karnivora itu pemakan daging, contohnya singa, harimau, macan. Kalau omnivora itu pemakan segalanya, contohnya burung, ayam, itik, dan angsa. Terima kasih kepada saudara Susan telah menjelaskan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi.